Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung mati rahayu. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya mendapat sebuah pertanyaan dari Kang Musaifuddin yang dari Kebumen. Akan saya bacakan pertanyaannya. Sugeng siang rahayu Kang, ngapunten izin bertanya. Setelah bergabung dengan panjenengan dan Gus Ropik, saya seperti menemukan sebuah kesadaran di balik ego dan pikiran saya, di mana seolah-olah saya hanya menyaksikan dan berusaha menyadari kehadiran kesadaran itu dan tidak menjadi korban dari pikiran dan emosi dalam diri saya. Merasa keadaan dunia luar yang terjadi di kehidupan saya itu seperti cerminan dari diri batin saya. Apakah ini bagian dari tanda-tanda laku batin saya? Ada kemajuan atau gimana Kang tersebut? Baik, saya jawab. Pertanyaan dari Kang Musaifuddin dari Kebumen ini memang salah satu tanda-tanda kerohaniannya sudah ada kemajuan, karena sudah membuka kesadarannya, batinnya, memandang segala sesuatu itu adalah keesaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah sangat bagus. Lanjut, teruskan dan tingkatkan. Setelah itu saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Di mana setelah setahun berlalu dari proses baiat, banyak perubahan karakter, menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih legowo, lebih memandang orang dengan sikap welas asih, merasa senang saat membantu orang dan melayaninya ketika sedang dalam bekerja. Karena pekerjaan saya di kantor pelayanan publik, merasa bahwa setiap orang dan makhluk adalah bagian dari keesaan itu sendiri. Terima kasih matur suwun atas bimbingan panjenengan dan Gus Ropik. Nah, ini alhamdulillah Kang Musaifuddin ini setelah berbaiat menemukan ketenangan dan juga kesadaran batin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah salah satu kemajuan rohani. Mohon untuk dijaga, ditingkatkan, dan insya Allah pengalaman perjalanan ini saya publikasikan di YouTube supaya untuk pembelajaran kita bersama bisa mengambil hikmah ibrahnya dari pengalaman Kang Musaifuddin dari Kebumen. Salam sejahtera buat Kang Musaifuddin beserta keluarganya dan kerabat-kerabatnya. Juga tidak lupa umumnya pada seluruh pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, semoga Anda selalu sejahtera. Saya akan menerangkan atau membedar semampu saya bersama kesunyian. Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Maknanya hatimu terpuaskan. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Itu di sebuah Al-Quran At-Tuha ayat 1-8. Jadi terkadang saya pun bingung sendiri untuk menjelaskan tentang bagaimana kita masuk di dalam sebuah meditasi atau tafakur di dalam kesunyian. Itu seperti apa? Apakah dengan sepi, dengan menyendiri, ataukah kita sedang hening? Entahlah, karena apa? Yang saya rasakan saat banyak muncul pertanyaan yang muncul di pikiran saya, menyebar ke segala penjuru yang ada di otak saya, angan-angan saya, pikiran saya itu kadang menyapa,
setetes embun di atas sehelai daun. Kadang bergelut dengan debu-debu yang berterbangan, kadang menyelam jauh ke dasar lautan, menyusuri lorong-lorong remang, singgah di tempat-tempat pelacuran, menari di antara dadu yang dilempar, terhimpit tumpukan nisan para pahlawan, maupun tertindas roda-roda pembangunan yang meluluh lantahkan keindahan ekosistem alam. Sesekali pikiran saya tertunduk malu di hadapan cahaya Tuhan. Lalu saya menangis, mengiba, mengharap belas kasih-Nya agar diri saya berkenan untuk diampuni dari segala dosa yang telah saya lakukan. Entahlah, apakah memang penting kesunyian itu? Saya jelaskan, tapi kalau tidak, saya singgung. Saya takut jika Tuhan menganggap saya tidak mau berbagi pengetahuan darinya. Yang jelas, terlepas apakah catatan ini salah, benar menurut anggapan Anda, saya hanya ingin bercerita perihal rasa kesunyian yang seyogianya Anda lakukan atau saya lakukan guna menjemput keterbatasan pengetahuan Tuhan. Makanya ketenangan adalah sesuatu untuk menuju kesunyian. Kesunyian adalah kedamaian, sunyi adalah ketentraman, sunyi adalah keheningan, kekosongan maupun ketiadaan, ataupun bisa disebut dengan mencaci, sanjungan, pujian, tepuk tangan, kekayaan, dan kedudukan, macam-macam. Maka dari itu bisa jadi kita berada di terminal, di pasar, di stasiun, di gedung, bioskop, di kebun binatang, di kampus, di sekolah, di kantor, di sawah, di ruang perpustakaan, di restoran, di hotel, di warnet, di museum, di masjid, di gereja, di kuil, di wihara, di pura, atau bahkan tempat prostitusi sekalipun, yang di situ banyak kerumunan orang. Saat itu cobalah bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa warna kulit mereka berbeda dengan warna kulit Anda? Mengapa kesukaan mereka berbeda dengan Anda? Mengapa warna bangunannya tidak menarik bagi Anda? Mengapa mereka melakukan ini dan itu? Mengapa bangunannya didirikan di situ, bukannya di sana atau di tempat Anda? Mengapa ada yang begini dan ada yang begitu? Mengapa tidak begini saja sesuai dengan keinginan Anda dan lain-lain sebagainya? Ini sangat membingungkan bagi saya, dan mungkin Anda juga ikut bingung. Maka dari itu, setelah itu tanyakan pula pada diri Anda, apa bedanya Anda dengan mereka? Apa persamaannya? Apa bedanya masjid dengan gereja? Apa persamaannya? Apa bedanya tempat prostitusi dengan tempat mengaji? Apa persamaannya? Apa bedanya kesenangan mereka dengan kesenangan Anda? Apa persamaannya? Apa bedanya kesalahan Anda dan persamaannya? Apa bedanya kesalahan mereka dan kesalahan Anda? Apa persamaannya? Apa bedanya kebaikan mereka dan kebaikan Anda? Apa persamaannya dan lain sebagainya. Pikirkanlah dan carilah jawaban atas beragam pertanyaan tersebut dalam rasa kesunyian Anda, rasa keheningan Anda, rasa ketenangan Anda, rasa kedamaian Anda, meski Anda berada di tempat yang terpenuhi oleh beragam bentuk manusia. Sangat rumit memang, tapi saya akan mencoba meringkasnya. Apapun kehidupan yang ada di sekitar Anda, segaduh apapun suara-suara yang hinggap di telinga Anda harus sudah bisa untuk memulai
belajar untuk mengurai hikmah apa yang terkandung di dalamnya, rahasia apa yang tersembunyi di baliknya. Bisa jadi Anda sedang berdiskusi, berdialog, belajar, makan bersama, kerja bakti, olahraga, bekerja, mengaji, bernyanyi, atau bahkan sekedar duduk-duduk santai di serambi masjid, teras rumah maupun trotoar jalan yang saat itu banyak orang berseliweran. Saat itu cobalah bertanya pada diri Anda sendiri, mengapa mereka memiliki pikiran seperti ini dan itu? Mengapa mereka suka buku ini dan itu? Mengapa mereka melakukan pekerjaan ini dan itu? Mengapa mereka memilih ini dan itu? Mengapa mereka cuek aja dengan ini dan itu? Mengapa mereka acuh dengan ini dan itu? Mengapa mereka enjoy mengatakan ini dan ini? Mengapa mereka memegang ini dan itu? Mengapa mereka makan ini dan itu? Dan lain sebagainya. Setelah itu tanyakan pula pada diri Anda, apa bedanya makanan mereka dengan makanan Anda? Apa persamaannya? Apa bedanya pikiran mereka dengan pikiran Anda? Apa persamaannya? Apa bedanya buku mereka dengan buku Anda? Apa persamaannya? Apa bedanya pekerjaan mereka dengan pekerjaan Anda? Apa persamaannya? Apa bedanya duduknya mereka dengan duduknya Anda? Apa persamaannya? Dan lain sebagainya. Singkatnya, apapun keragaman yang hadir di depan Anda, apapun perbedaan yang mengiringi kehidupan Anda, apapun ketidakcocokan yang mengganggu pikiran Anda harus belajar memahami bahwa setiap bentuk perbedaan di dalamnya pasti terdapat kesamaan. Begitu juga sebaliknya. Kekeliruan tidak terdapat pada perbedaan bentuk itu sendiri, melainkan berada pada kecerobohan, ketergesa-gesaan, kesembronoan maupun ketidakseriusan cara pandang kita sendiri dalam memahami setiap bentuk yang dihadirkan Tuhan. Mungkin setetes air mampu memahami bentangan samudera. Ramai dalam kesunyian, sebenarnya diskusi atau dialog tidak mengharuskan hadirnya 2, 3, 4, 5 atau bahkan puluhan orang. Dialog bisa kita lakukan dalam kesendirian, saat orang-orang tidak bersama kita, saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, maupun saat orang-orang disibukkan oleh beragam aktivitasnya. Bagaimana caranya? Anda bisa memulainya dengan hal-hal yang paling sederhana, memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan sepele yang harus Anda cari jawabannya sendiri. Taruh kata, Anda bisa mulai bertanya, mengapa Anda bisa lapar? Mengapa Anda bisa kenyang? Mengapa Anda haus? Mengapa Anda ingin tidur? Mengapa Anda bisa melihat? Mengapa Anda ingin berjalan? Mengapa Anda memegang ini dan itu? Mengapa Anda suka ini dan itu? Mengapa Anda memakai baju? Mengapa Anda memiliki nama? Dan lain sebagainya. Seperti itu, saudara-saudaraku. Jika kebetulan Anda sedang membaca buku, Anda bisa mulai bertanya, kenapa warna covernya merah bukannya hitam? Kenapa membaca buku ini bukannya buku itu? Mengapa ukurannya huruf kecil tidak besar? Mengapa bukunya tebal tidak tipis saja? Kenapa berjudulnya ini bukan itu? Kenapa covernya tidak soft cover saja? Seperti itu dan lain sebagainya. Jika kebetulan Anda sedang duduk santai, Anda bisa mulai bertanya, kenapa duduk di sini, tidak di situ? Kenapa duduk di kursi, tidak di lantai saja? Kenapa menghadap ke sana, tidak ke situ? Mengapa pakai kursi ini, tidak kursi yang itu? Kenapa duduk di teras, tidak di ruang tamu saja?
dan lain sebagainya. Jika Anda sedang menulis, Anda bisa mulai bertanya, kenapa menulis puisi bukannya cerpen? Kenapa menulis cerpen bukannya novel? Kenapa menulis novel bukannya resensi? Kenapa menulis resensi bukannya opini? Kenapa menulis opini bukannya apa ya? Bukannya isai atau sebagai apalah pokoknya. Intinya pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan ada jawabannya di dalam diri Anda sendiri, ringkasnya seperti itu. Maka kita harus menyibukkan diri, kita punya akal. Akal ini isinya beragam pertanyaan, meski terkesan sederhana, cara inilah yang nanti akan membimbing Anda menemukan ide-ide kreatif dan inovatif yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Seperti itu. Lah, jadi yang jelas, untuk lebih mudahnya Anda bisa perhatikan rumusan apa yang saya sampaikan tadi, akan saya ringkas menjadi sebuah 4 hal. Yang pertama adalah jangan terlena oleh keramaian yang berada di sekitar Anda. Arahkan akal Anda untuk tetap berpikir tenang dan mawas diri. Yang kedua, setiap bentuk keramaian yang ada, Anda harus belajar mencari hikmah dan rahasia apa yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, kendati tidak ada orang di samping Anda harus mencari kesibukan agar akal pikiran Anda tetap bekerja. Yang keempat, jika Anda tidak melakukan aktivitas fisik dalam kesendirian, berilah pertanyaan-pertanyaan sederhana pada akal Anda. Nah, seperti itu. Ini untuk mengolah kecerdasan akal di dalam berspiritual. Jadi di dalam akal kita harus mengarahkan kepada spiritual, dan juga mengarahkan di dalam hati atau rasa untuk emosionalnya. Supaya apa? Supaya kita selalu menanamkan spiritual di dalam diri kita, karena ini adalah energi positif untuk membantu kita di dalam berintelektual, di dalam kita mengatur emosi diri. Nah, seperti itu. Semoga kesempatan kali ini menjadi sebuah hikmah atau hibroh yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau ada salah kata mohon maaf. Marilah kita selalu meningkatkan spiritual diri kita dengan jalan-jalan memahami begitu banyaknya pelajaran hidup yang kita dapatkan setiap hari. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pelajari sedikit demi sedikit supaya kita menemukan bagaimana caranya untuk berspiritual secara benar dan baik, seperti itu. Terima kasih tadi Kang Mufsaimuddin atas pertanyaannya, membuka saya untuk menerangkan tentang pentingnya kita belajar di dalam setiap hal, apapun yang sedang kita lihat, kita pandang, kita dengar, kita cium, kita olah, kita proses dengan kecerdasan akal kita, seperti itu. Saya cukupkan kesempatan siang hari ini, bisa dilanjutkan lain kali. Terima kasih. Saya Agni Temadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.